Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur kepada Rabb yang pantas dan patut untuk kita puji dalam segala nama dan segala sifatnya. Tidak ada satu celah sedikit pun kekurangan dan aib yang dimiliki oleh Rabb yang kita sembah. Dan itulah keberuntungan yang paling besar ketika kita hamba yang lemah dan hamba yang fakir, tetapi kita bersandar kepada Zat yang sempurna dan maha kokoh dalam segala perbuatannya. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena semua kenikmatan dan kebaikan yang kita peroleh dalam kehidupan bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, dan bukan karena kita pintar. Tapi hari ini kita mendapatkan kebahagiaan dari sandang, pangan, dan pangan, itu bukan karena kita mampu, tetapi karena kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Allah sendiri yang mengatakan, kullukum arun, kullukum jai'un, kullukum dholun. Sesungguhnya manusia itu hakikatnya telanjang, sesungguhnya manusia itu hakikatnya lapar, dan sesungguhnya manusia itu hakikatnya tersesat. Allah lah yang memberikan makanan, Allah lah yang memberikan pakaian, dan Allah lah yang memberikan petunjuk. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya, karena tidak ada satu perkara di mana kita menyandarkan pujian kecuali hanyalah kepada Allah semata. Semoga kajian yang kita selenggarakan adalah kajian yang menjadikan kita mampu bersyukur kepada Allah, karena tidak ada perkara yang mampu menyegerakan kita mendapatkan surganya Allah kecuali adalah syukur kita kepada Allah. Makanya Imam Ibnu Qayyim pernah ditanya, mana yang lebih utama, sabar, hamba yang bersabar, atau hamba yang bersyukur? Maka beliau menjawab, la a'lam bainahuma. Aku tidak mengetahui di antara keduanya mana yang lebih utama dan yang mana yang lebih cepat mengantarkan ke surga. Karena memang surga akan cepat diraih ketika ada hamba yang banyak bersyukur dan hamba yang banyak bersabar. Kalau ada di antara kita yang sedang dimudahkan segala urusannya, banyak-banyaklah bersyukur. Dan syukur itu bukan hanya dengan ucapan, tetapi yang paling penting bertambahnya ketaatan. Kalau ada di antara kita yang sedang diberikan banyak ujian dan kesulitan dalam hidup, banyak-banyaklah bersabar. Karena sesungguhnya jalan ke surga tidak ditaburi dengan bunga mawar dan bunga yang indah, tapi jalan ke surga memang ditaburi dengan penuh onak dan duri yang menjadikan kita sering merasa kesakitan. Tapi Allah meminta supaya kita bersabar sampai pada waktu yang telah Allah janjikan. Semoga kita senantiasa bersyukur dalam setiap waktunya. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, bagaimana menjadikan anak kita menjadi permata hati sesuai dengan bimbingan dan arahan ilmu yang disampaikan oleh para ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum kita menyampaikan itu, kita harus mengerti sesungguhnya anak itu memiliki banyak sifat yang diterangkan di dalam Al-Quran. Karena ternyata Allah itu menerangkan tentang sifatnya anak sebagaimana Allah menerangkan sifatnya keluarga. Keluarga itu kan juga macam-macam kan, ada keluarga Ibrahim, ada keluarga Lut, ada keluarga Nuh, dan ada keluarganya Rasul. Sama, ternyata anak itu Allah terangkan sifatnya itu beda-beda. Dan Allah terangkan di dalam surat, di dalam Al-Quran, 4 sifat yang dimiliki oleh anak kita. Dan pasti di antara kita mendapati keturunan kita memiliki salah satu sifat yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 4 sifat yang diterangkan oleh Allah ketika Allah menyampaikan dan menjelaskan tentang anak itu sifatnya 4. Yang pertama yaitu adalah anak ada yang menjadi perhiasan. Anak itu sifatnya ada yang menjadi perhiasan. Sebagaimana kita baca di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Allah itu jadikan hiasan syahwat kita ada pada wanita dan ada pada anak-anak. Di situ Allah menyampaikan kepada kita salah satu sifat anak, yaitu adalah menjadi perhiasan bagi ibu dan bapaknya. Makanya sering kan kita mendapati anak-anak kita ini menjadi perhiasan bagi kita. Kita membanggakan tentang anak kita tanpa kita merasa risih untuk merendahkan diri kita. Ibu sering nggak mendapati ada orang cerita, walaupun saya tidak hafal Al-Quran Ustaz, anak saya hafal 2 juz. Dia rela membodohkan dirinya sendiri untuk mengangkat anaknya. Kenapa? Dia berhias dengan anaknya ketika anaknya memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh dirinya ketika menjadi orang,
ketika dia memiliki anak. Kita lihat pula bagaimana seorang bapak terkadang membanggakan anaknya, walaupun saya orangnya hitam tapi anak saya putih ya. Walaupun saya orangnya pesek tapi alhamdulillah anak saya mancung. Kenapa sih kok orang itu rela merendahkan dirinya, padahal ketika dia dibilang pesek sama temennya berujung kepada pertengkaran hebat. Ketika dia dibilang hitam sama tetangganya berujung kepada permusuhan 2 tahun tidak bicara dan bertegur sapa. Tapi ketika dia mendapati dirinya anaknya lebih ganteng dari dirinya, lebih cantik dari dirinya, kita rela merendahkan diri kita, karena memang persis kata Allah, zuyina, Allah menghiasi anak itu menjadi perhiasan. Jadi ada anak kita itu yang kemudian sifatnya menjadi perhiasan. Makanya kadang-kadang kalau kita mendapati ibu, ada salah satu teman kita yang terlalu membanggakan anaknya, walaupun mungkin menurut kita berlebihan, tidak usah dibenci dan tidak usah untuk kita komentari. Kenapa? Itulah fitrahnya. Setiap orang pasti membanggakan anaknya, walaupun ia merendahkan dirinya, walaupun dia menyampaikan kekurangan dan aib dirinya. Selama anaknya yang naik, maka dia rela melakukan itu, karena itu merupakan bagian dari fitrah. Itu yang pertama. Jadi anak-anak itu yang menjadi perhiasan. Yang kedua, yaitu adalah anak yang kemudian dia menjadi musuh. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat At-Taghabun ayat ke-14 pula. Allah menerangkan bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum atuwallakum fahdharuhum. Surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah menerangkan sifat yang kedua, anak itu ada yang mereka itu menjadi musuh. Allah menyampaikan di dalam salah satu ayatnya yang mulia, wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan sesungguhnya di antara anak-anak kalian itu ada yang menjadi musuh. Makanya kita dapati beberapa kisah nyata, baik dalam lintas sejarah ataupun kita dapati dalam diri kita, kita mendapati bahwasanya anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Orang tuanya berkata ke barat, maka kemudian anaknya ke timur. Kita mendapati orang tuanya bilang ke utara, anaknya bilang ke selatan. Dan dia betul-betul menjadikan orang tuanya meneteskan air mata, berkalang dalam kesedihan, karena betul-betul dia menjadi musuh. Makanya jangan kaget kalau kita mendapati di akhir-akhir zaman ini, kita mendapati ada anak membunuh orang tuanya hanya karena tidak dibelikan motor. Kita mendapati pula ada seorang ayah ataupun seorang ibu dijadikan budak dalam tanda kutip oleh anaknya, yaitu adalah bagaimana anak-anaknya meminta handphone yang mahal, ibunya harus menabung super ekstra untuk memberikan itu, sampai dia merelakan waktunya supaya mampu membelikan gadget yang mahal untuk anaknya, walaupun kemampuannya tidak sampai kepada tahap itu. Di situ kita mendapati ada anak yang menjadi musuh. Dimana ketika kita mendapati itu, kita harus paham, kalau sudah mendapati anak menjadi musuh, seakan-akan semua harta kita menjadi tidak berharga, seakan-akan semua kenikmatan hidup itu hambar kalau sudah mendapati anak kita layaknya musuh bagi ibu dan bapaknya. Tapi kita harus paham, kenapa sih ada anak yang bisa menjadi musuh? Para ulama menjelaskan, anak itu bisa menjadi musuh karena 2 sebab dan 2 kemungkinan. Yang pertama, karena memang Allah memberikan itu menjadi ujian bagi ibu dan bapaknya. Allah ingin melihat batas kesabaran ibu dan bapaknya ketika Allah memberikan itu anaknya sebagai ujian, sebagai musuh bagi ibu dan bapaknya. Sebagaimana siapa? Sebagaimana Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah orang yang paling sabar di antara para rasul, karena beliau pemimpin ulul azmi. Sampai-sampai Allah saja berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi. Kamu itu sabar gitu loh, sebagaimana para rasul yang termasuk ulul azmi. Dan pemimpin ulul azmi itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Tapi kenapa kok putranya betul-betul memusuhi Nabi Nuh? Apakah ada yang salah itu dengan airnya, dalam tanda kutip airnya Nabi Nuh sampai kemudian putranya Kanan itu tercipta? Enggak. Nabi Nuh tidak ada kekurangannya, karena beliau seorang nabi dan nabi itu sifatnya maksum, terjaga. Kenapa Allah berikan anak putranya Kanan itu betul-betul memusuhi beliau? Karena Allah ingin menguji dan memberikan kesabaran bagi Nabi Nuh alaihi salam. Makanya ada tiba-tiba kalau kita ngelihat ada orang solihah, ibu punya teman suka ngaji, orangnya baik, orangnya tulus, kok tiba-tiba anaknya tidak sebagaimana bapak dan ibunya. Maaf ya ibu, jangan komentari.
ini pasti ada yang salah dengan ini, makanya anaknya kayak gini, berantakan. Tidak boleh gitu. Karena bisa jadi Allah memberikan itu sebagaimana Allah memberikan itu kepada Nabi Nuh. Mungkin kalau kita punya sifat yang semacam itu, ibu kalau ngelihat Nabi Nuh, mungkin ibu paling nyinyir kalau ngelihat Nabi Nuh. Alah Nuh, ngomong anakmu aja tidak benar gitu. Mungkin begitu. Padahal kita tahu ada orang yang mereka memang dititipkan oleh Allah putra dan putrinya menjadi musuh, supaya Allah melihat batas kesabaran dia. Itu kata para ulama. Yang kedua, sebabnya anak bisa menjadi musuh itu kenapa? Ya karena salah satu kesalahan. Entah mungkin karena ada satu kewajiban yang tidak ditunaikan oleh bapak dan ibunya, akhirnya anak itu menjadi musuh. Tapi yang jelas di situ Allah menyampaikan kepada kita sesungguhnya anak ada yang mereka itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Dan kalau semacam ini kita tidak bisa milih ibu. Kenapa? Keturunan itu tidak bisa kita pilih, karena sesungguhnya dia merupakan bagian dari pembagian rezeki yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu adalah anak yang kemudian mereka itu menjadi fitnah. Ya sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat At-Taghabun, yaitu ayat yang ke-15. Dia menjadi fitnah. Jadi betul-betul akhirnya orang tuanya mendapati putra dan putrinya tidak sebagaimana doa yang dia panjatkan ketika dia mengandung. Apa itu anak yang menjadi fitnah? Contohnya Ustaz, banyak ibu. Berapa banyak seorang bapak dan seorang ibu habis hartanya ketika mendapati putra dan putri yang dilahirkan oleh ibunya ternyata cacat, ternyata kemudian jantungnya bocor, ternyata dia menjadi anak autis, ketika kemudian dia menjadi orang yang membawa penyakit keturunan, dia punya kanker darah padahal usianya masih kecil. Saya pernah mendapati ada seorang anak di daerah Suriah, itu ketika dibawa ke Turki dia ternyata punya penyakit kanker darah, di mana dia harus cuci darah di usia yang masih sangat bayi. Tapi begitulah, ada orang yang mereka itu anak itu dilahirkan, mereka itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Dan kita harus mengerti, kita harus memahami bahwasanya dunia ini anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Yang namanya anak itu Allah yang menentukan. Tidak ada orang tua yang mengharapkan putra dan putrinya itu cacat. Setiap orang tua, seburuk apapun fisik yang dia miliki, selalu menginginkan dan mengharapkan putra putrinya itu yang terbaik dan lebih baik daripada dirinya. Tapi apalah daya, yang menggenggam hidup bukan diriku dan dirimu, tetapi yang menggenggam hidup itu adalah Allah. Makanya ada anak yang mereka itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Kita tidak bisa ibu menyalahkan itu. Kamu ini anakmu ternyata gini, oh mungkin dulu ketika kamu mengandung kamu pernah bunuh kucing kali, ya gitu kan. Tidak bisa kita menyalahkan semacam itu. Dan itu merupakan bentuk tatayur. Itu merupakan keyakinan syirik, tidak ada hubungannya. Makanya sampai-sampai orang hamil jangan bunuh semut. Sebenarnya hamil atau tidak hamil itu memang tidak boleh bunuh semut. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, nanti anaknya begini dan begitu. Sebenarnya anak kita dilahirkan cacat bukan karena itu, karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua yang kita dapatkan ibu tidak lepas dari apa yang Allah telah takdirkan. Jangan menyalahkan siapapun. Ya, dan jangan kita kemudian memincingkan mata kita kepada orang yang ternyata diberikan oleh Allah ujian. Tidak ada ibu-ibu yang pengen anaknya itu cacat. Anak yakin ibu, kalau dia boleh memilih, pasti dia akan memilih matanya yang biru, rambutnya yang pirang, kulitnya yang putih untuk anak dia. Tapi kan masalahnya anak itu kan bukan menu masakan yang bisa kita pilih selayaknya di restoran. Itu sudah dipilihkan oleh Allah. Makanya ada yang ketiga, anak itu menjadi ujian. Saya ceritakan, bukan saya ingin supaya kita ngambil pelajaran aja. Ibu saya dan bapak merupakan salah satu orang yang mendapatkan sifat anaknya itu ujian. Kakak saya yang pertama Down syndrome, cacat mental, umurnya 52 tahun. Yang kedua itu Down syndrome pula, umurnya 43 tahun. Ya. Dan itu kemudian apa konsekuensinya bagi ibu dan bapak? Bagi ibu saya, beliau harus merawat, beliau harus mendampingi, kemudian kalau makan harus dikondisikan, kalau mandi harus dikondisikan, kalau buang air harus dikondisikan, ngelepas baju harus dikondisikan. Seumur hidupnya beliau sampai beliau meninggal dunia. Saya pernah ngomong dulu ketika saya SMP, ya. Saya pernah, ini cerita aja supaya kita ngambil pelajaran, semoga ada pelajaran.
Dulu ketika di SMP Ibu, saya termasuk orang yang sempat malu, wajar lah, karena saat itu belum masuk pondok dan belum paham agama secara mendetail. Tapi saya pernah tanya sama Ibu, kenapa ya Bu kita tidak mendapatkan keluarga yang normal? Saya punya kakak yang normal, saya bisa curhat sama dia kalau saya lagi ada masalah, saya ingin nyampaikan apapun gitu. Terus ibu saya menjawab, ya nak, yang namanya hidup kadang-kadang kita tobat belum tentu nasuha, kadang istighfar belum tentu khusyuk untuk menghapuskan dosa. Tapi kalau kamu dititipi ujian dari Allah, maka cukup sabar, maka setiap harinya kamu akan gugur dosa-dosamu. Kata-kata itu saya pegang sampai sekarang. Makanya saya kemudian nyari ibu ketika di pondok. Ketika saya sudah bisa baca kitab, ibu tahu nggak permasalahan fikih apa yang saya cari ketika saya sudah bisa baca kitab? Saya itu nyari pertama kali hisab tentang anak-anak yang lahir dalam keadaan cacat. Jadi kalau misalkan ada anak ibu yang autis atau yang nggak sesuai harapan ibu, nah ternyata ada jawabannya. Para ahlu sunnah itu menyatakan anak-anak yang dilahirkan Down syndrome, gila, idiot, kemudian autis tingkat yang parah, maka mereka nanti tidak dihisab atas sholat, tidak dihisab atas sedekah, tidak dihisab atas haji dan umrah. Kenapa? Karena mereka tidak terkena beban pikiran, tapi mereka cuma dihisab dengan satu pertanyaan saja. Kamu mengerti diriku, kamu mengerti Allah? Mereka menjawab, kami mengerti engkau ya Allah. Maka mereka dimasukkan ke surga tanpa hisab, untuk mengganti betapa sulitnya kehidupan mereka ketika di dunia. Dan itu kesempurnaan Allah. Makanya Masya Allah, jadi kalau kita mendapati ada salah satu anak kita ternyata sakit, bocor dan yang lainnya, memang kita sedih. Dan saya yakin seorang ibu akan berkata, lebih baik saya yang mati daripada melihat anak saya mati. Lebih baik saya yang sakit daripada melihat anak saya sakit. Tapi apalah daya ibu, angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Hidupmu dan hidupku miliknya Allah, dan Allah yang mengatur, karena Allah sebagai pencipta dan kita hanyalah makhluk. Jadi ada yang ketiga, yaitu adalah anak itu yang berfungsi sebagai menjadi fitnah, menjadi ujian bagi orang tuanya. Yang keempat, anak itu kemudian ada yang bersifat menjadi permata hati. Allah sampaikan itu di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74. Allah menyampaikan, yaitu adalah ketika Allah menyampaikan dalam Al-Furqan 74. Apa itu doanya, Mat? Ada yang hafal? Waj'alna lil muttaqina imama. Apa awalnya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di situ Allah menyampaikan kepada kita ayat yang keempat, di mana menerangkan tentang sifat anak kita yang keempat itu apa? Sifat yang keempat yaitu adalah Allah memberikan kepadanya anak yang menjadi permata hati. Di mana anak permata hati adalah anak yang paling didamba-dambakan oleh setiap manusia yang beriman, setiap insan yang bertakwa, setiap hamba yang beriman kepada Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya permata hati merupakan puncak investasi yang paling tinggi dalam urusan di akhirat. Oleh karenanya, dalam kesempatan hari ini kita membicarakan bagaimanakah kita memperhatikan anak kita menjadi permata hati. Karena ternyata menjadikan anak kita permata hati itu bukan perkara yang gampang. Tidak semudah kita membalikkan tangan. Berapa banyak ustadz saja gagal menjadikan anaknya itu permata hati. Berapa banyak ada nabi pula yang juga gagal menjadikan anaknya permata hati, kayak Nabi Nuh. Karena ternyata menjadikan anak menjadi permata hati merupakan perkara yang sulit. Tidak segampang kita membalikkan tangan, karena sesungguhnya menjadikan itu adalah perkara berat yang harus disusul dengan perjuangan yang sangat tangguh, yang sangat berat. Makanya sebelum kita membicarakan tentang apa itu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim supaya anakku, anakmu, keturunanku dan keturunanmu menjadi anak-anak permata hati, maka kita harus paham apa sih hebatnya kalau kita memiliki anak yang solih, Ustaz? Karena terkadang kita tidak paham keutamaan kita memiliki anak yang solih. Kita sering, maaf ya ibu ya, bukan saya menyindir profesi, tidak semua profesi baik. Tapi kadang-kadang kita sering membanggakan anak kita ketika anak kita insinyur, anak kita dokter, anak kita arsitek, tanpa kita mengerti apakah mereka solih ataukah tidak. Padahal kemudian yang paling penting, Allah tidak pernah menyinggung profesi anakmu ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran, tetapi Allah menyebutkan apakah anakmu itu menjadi qurrata ayun ataukah tidak.
Makanya kemudian Masya Allah, karena sesungguhnya ternyata setidaknya ada 3 keutamaan yang Allah berikan kepada anak-anak kita ketika anak itu berhasil menjadi anak yang solih. Ketika anakku dan anakmu menjadi anak akhirat, tidak ada yang paling beruntung kecuali adalah ibu dan bapaknya. Kalau anak kita akan menjadi hambanya dunia saja, maaf ya ibu mungkin akan membanggakan di dunia, tapi ibu tidak bisa membanggakan sedikit pun mereka ketika di akhirat. Makanya kemudian para ulama menyebutkan ada 3 dahsyatnya keutamaan yang Allah berikan kepada anak ketika anak kita menjadi anak yang solih. Makanya saya hari ini kalau melihat ada seseorang, teman saya, kemudian teman saya ternyata punya anak, ternyata anaknya itu pintar, saya tidak terlalu ghibthah, saya tidak terlalu iri. Kalau melihat anaknya ternyata cakep, lebih cakep dari bapaknya, maka saya tidak terlalu ghibthah, saya tidak terlalu iri. Tapi kalau saya melihat ada teman saya atau seorang ustadz, ada tetangga ataupun jamaah yang ternyata saya melihat ternyata anaknya itu solih, berkumandang adzan, langsung dia mengajak bapaknya untuk ke masjid, ternyata di masjid dia khusyuk, justru saya iri betul. Kenapa? Karena Masya Allah urusan akhirat dari urusan ibu dan bapaknya betul-betul akan dibantu oleh anaknya ketika anaknya mengerti ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Nah sekarang kita bahas dulu 3 keutamaan apa yang Allah berikan kepada kita selaku orang tua ketika mendapati anak kita menjadi solih dan solihah. Maka yang pertama yang sering saya ulang-ulang, yang pertama adalah ketika anak kita, keturunan kita, apapun profesinya, pintar ataupun tidak, kaya ataupun tidak, tapi dia orang yang takut kepada Allah, maka fahami ibu, yang pertama dialah yang akan melapangkan orang tuanya dengan memberikan syafaat bagi orang tuanya supaya orang tuanya masuk ke dalam surga. Karena ternyata syafaat itu bukan hanya datang dari Nabi, syafaat itu bukan hanya datang dari bacaan Quran, syafaat itu bukan hanya dari surat Al-Baqarah yang kita baca, tapi di antara 10 syafaat yang ditetapkan oleh ahlu sunnah, salah satunya syafaat itu apa? Yaitu syafaat yang diberikan oleh anak-anak kita yang soleh. Hadis riwayat Muslim begitu gamblang menjelaskan tentang itu. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW gamblang banget menjelaskan itu. Ketika Nabi mengatakan kepada anak-anak yang solih, yang ternyata mereka karena kesolihan mereka, hisab mereka menjadi ringan. Ingat ibu, ciri khasnya orang yang beriman dalam kehidupan akhirat, hisab mereka itu ringan. Kenapa? Sedikit dosanya, sedikit yang dihisab. Ya, makanya Allah mengatakan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Mereka akan dihisab dengan hisab yang ringan. Jadi makanya kalau ada orang kok dihisab lama ataupun sampai didebat di dalam hisab, pastikan orang itu celaka. Jadi kalau ada orang kok dihisab sampai Allah mendebat, kamu bohong, bukan, Allah mendebat gitu, itu pasti ujungnya neraka orang itu. Lah ada anak-anak yang soleh yang hisab mereka itu ringan. Ketika mereka dihisab, mereka sudah dulu selesai. Di mana tempatnya seseorang hamba ketika hisabnya sudah selesai? Tidak ada tempat dia berjalan kecuali menuju kepada surganya Allah. Ketika dia berada di pintu surga, dia melihat ke dalam surga, tidak menjumpai bapak dan ibunya. Allah berfirman, Allah mengatakan kata Nabi, udkhulul jannata, mbok kalian itu masuk ke dalam surga. Lalu anak-anak itu kemudian ketika tidak menjumpai bapak dan ibunya di dalam surga, maka anak-anak itu siapa yang dia ingat pertama kali? Yang dia ingat pertama kali ibu dan bapaknya ibu. Jadi ada beberapa kondisi ketika orang itu tidak ingat siapa-siapa. Ketika dia ditimbang, dia nggak ingat siapa-siapa kecuali dirinya. Yang kedua, ketika melewati sirat, dia tidak ingat siapa-siapa kecuali dirinya. Dan yang ketiga, ketika pembagian kitab. Jadi ada 3 kondisi manusia tidak ingat siapapun kecuali dirinya. 1, ketika dia dihisab oleh Allah. Yang kedua, ketika dia ditimbang oleh Allah. Kemudian yang kedua, ketika dibagikan kitab. Nah itu dia betul-betul stres itu semua orang itu. Yang ketika melewati sirat. Jadi ketika anak itu sudah melewati sirat, ketika sedang melewati sirat kan nggak ingat siapa-siapa, kata Nabi, la yadkur ahadun ahadan fi salasati mawatin, kata Nabi. Tidak ada ingat orang itu dengan siapapun dalam 3 perkara itu. Tapi setelah melewati sirat, siapa pertama kali yang dia ingat? Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan siapapun. Yang dia ingat dulu itu ibu dan bapaknya. Kalau dia solih. Sirat itu sirat penyeberangan.
Ya. Maka kemudian dia melihat mana ibu dan bapak saya. Kenapa? Memorinya yang pertama kali yang langsung dia ingat itu ya ibu dan bapaknya dulu. Loh kok tidak ada? Ternyata kemudian Allah mengulang kembali, udkhulul jannata, mbok kalian itu masuk ke dalam surga. Kembali anak itu berkata, lan nadkhulal jannata hatta ya'tiya abauna wa ummahatuna. Maaf ya Allah, kami tidak bisa masuk surga sebelum kami berjumpa dengan ibu dan bapak kami. Sampai yang keduanya Allah kemudian menjawab, mali arahu, kenapa sih orang tuamu masih dihisab? Jadi orang tuanya ini kemudian banyak maksiatnya dan banyak dosanya daripada putra dan putrinya. Sampai kemudian akhirnya dihisab panjang. Maka kembali anak-anak itu di depan pintu surga berkata, kami lan nadkhulal, kami tidak bisa masuk surga ya Allah sebelum kami berjumpa dengan ibu dan bapak kami. Allah ketika melihat anak-anak yang soleh ini dia berkukuh untuk kemudian menjumpai ibu dan bapaknya, Allah berikan syafaat kepada bapak dan ibunya, Allah ringankan hisabnya, Allah mudahkan dia melewati sirat dan berjumpa dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Mereka akhirnya bareng-bareng masuk ke dalam surga dan orang tuanya masuk surga, bukan hanya karena sholatnya, bukan hanya karena puasanya, tetapi karena putra putrinya yang solih dan solihah itulah yang membantu mereka untuk memasuki surga. Coba ibu, Masya Allah itu. Kalau anak ibu pinter, maaf ya ibu, pinternya itu ibu mungkin banggakan di dunia, tapi tidak akan ibu banggakan nanti di akhirat. Kadang-kadang kita lebih, maaf ya, bukan saya menyalahkan, kadang-kadang kita waktu di dunia itu kita berikan kursus dari kelas 1 SD sampai SMA dengan banyak kursus duniawi, tapi maaf ya, kita lupa terhadap urusan akhiratnya. Siapa yang paling rugi? Bukan tetangganya, bukan saya yang rugi. Yang rugi adalah ibu dan bapaknya, karena ibu dan bapaknya tidak mendapati putra dan putrinya menunggu mereka di depan pintu surga. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dahsyatnya keutamaan ketika kemudian kita mendapati putra dan putri kita salihah? Keutamaan yang kedua ketika kita mendapati putra dan putri kita salihah yaitu adalah sesungguhnya kalau putra dan putri kita salihah ibu, maaf ya, doa mereka itu mustajab sampai kepada ibu ketika ibu mati terbujur kaku di alam kubur. Kalau mereka itu soleh dan solihah, doa mereka itu mustajab nembus langit ketika dia mendoakan saya ketika saya mati di alam barzah. Kenapa? Karena anak yang solih adalah anak yang mendoakan orang tuanya dan doa mereka itu mustajab. Ingat loh ibu, tidak semua anak itu ketika mendoakan orang tuanya itu nyampe. Mana dalilnya Ustaz? Nah, sudah dengerin dulu dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu sudah meninggal dunia, terputus segala amalnya kecuali 3 perkara. Itu hadisnya kan masyhur. Perhatikan, salah satunya siapa? Waladun sholihun yad'u lahu. Nabi tidak mengatakan waladun, tapi Nabi mengatakan waladun sholihun, anak yang sholih. Kenapa Nabi harus memberikan kata sifat dengan kata sholihun? Karena membedakan anak dengan anak yang sholih itu beda. Maaf ya ibu, kalau anak ibu tidak sholih, anak ibu tidak sholihah, bagaimana dia itu akan berdoa, akan mustajab? Untuk dirinya sendiri aja mungkin tidak dikabulkan, kok apalagi mendoakan orang tuanya. Misalkan anak kita peminum khamr, dia pemakan riba, ataupun dia berzina, waliyadzubillah, semua sifat itu semoga dihindarkan dari keturunan kita. Ternyata kemudian anak kita habis berzina dengan pacarnya, kemudian kita sudah meninggal duluan ini, di alam kuburnya kita nunggu, mana ya doa anak saya? Anaknya habis berzina doa Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, Rabbi firli warhami warjubu apa? Doanya apa itu? Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Maka kemudian ketika dia mendoakan orang tuanya, pintu langit tertutup. Kenapa? Maksiat itu menjadi kabut, sebagaimana mendung menghalangi sinar mentari. Sama, maksiat itu menghalangi doa. Dan bagaimana doanya itu akan nyampe kepada ibunya dan kepada bapaknya? Wong dia habis bermaksiat kok, untuk dirinya aja tidak diterima, apalagi untuk ibu dan bapaknya. Makanya kenapa kita harus ngotot menjadikan anak kita soleh itu ya karena berkaitan urusan barzah kita ibu.
Kenapa kita ngotot menjaga kesucian anak kita? Tidak boleh sama sekali ada yang boleh memeluknya, tidak boleh ada yang memegangnya kecuali ketika dia itu sudah halal untuknya. Karena itu berkaitan nanti ketika kita mati, supaya anak-anak kita ketika sholih, doa mereka membuka pintu langit disampaikan Allah kepada kita. Lah kalau mereka tidak sholih, lah gimana mereka akan kemudian sampai doanya kepada kita? Untuk mereka sendiri aja nggak nyampe. Anak kita melakukan perkara yang bid'ah misalkan, kemudian dia meminta sama Allah, nyampe kah? Enggak nyampe. Tidak menutup aurat contohnya misalnya, nyampe kah ke kita? Loh, untuk dirinya sendiri aja nggak nyampe, kok apalagi untuk orang tuanya. Inilah yang menjadikan kita, ya Allah, kenapa kita harus ngotot? Misalkan kita sering diprotes sama anak kita, kenapa sih ma kok gitu terus? Nak, karena saya butuh kamu nanti ketika aku sudah menutup mata. Siapa lagi yang ibu butuhkan kalau bukan kamu? Ya kalau kamu tidak sholih, ya gimana hadiah yang kamu berikan kepada ibu itu akan nyampe? Sebenarnya hadiah ibu dan hadiah bapak itu bukan kue tar, bukanlah kunci rumah yang diberikan kepada kita, enggak. Hadiah terbaik yang diberikan oleh anak kepada ibu dan bapaknya itu apa? Anak itu sholih, sudah. Maka setiap waktunya kita akan mendapatkan pahala yang mengalir kepada kita pada waktu hari kiamat. Kenapa? Kita telah meninggalkan seorang hambanya Allah, yaitu anak kita, di mana hamba Allah ngerti kewajiban dia kepada Allah. Makanya ada sebuah kisah nyata ketika dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Adz-Dzahabi, ada seorang ibu diraba di dalam surga, tinggikan derajatnya, sampai kemudian ibu itu bertanya, mali hadhihi darajah, ya Allah, kenapa kok derajat surgaku kok semakin ditinggikan? Amalanku yang tersisa itu amalan apa sih? Kemudian dijawab oleh Allah, bi istighfari ibniki Salih, tidaklah aku tinggikan derajatmu ini kecuali karena anakmu yang sholih yang senantiasa mendoakan dirimu. Dan di situ Allah menyampaikan apa? Anakmu yang sholih. Jadi kalau anak kita berantakan walaupun dia kaya, ibu, yang kita sedihkan kita sendiri. Kalau kita sudah ngaji ilmu kan, buat apa nak kayanya kamu kalau kamu tidak datang ke masjid? Buat apa kayanya kamu kalau kemudian kamu tidak ngerti kewajiban kamu kepada Allah, tidak berani untuk meninggalkan yang haram, tidak berani meninggalkan pekerjaan yang syubhat. Karena apa? Yang jadi korban pertama kali bukan kamu, tapi ibu. Nanti ketika ibu mati, walaupun kamu fasih berdoa, tidak akan nyampe kepada Allah dan tidak pernah nyampe kepada ibu. Itu yang menjadikan akhirnya kita paham. Berarti anak yang sholih dahsyat. Kenapa? Dia cepat membuka pintu langit dan menjadikan doanya nyampe secara kilat kepada ibu dan bapaknya. Kalau anak kita tidak sholih, lama banget jalannya ini. Mau jalan tinggi, mau naik tinggi, rusak karena gara-gara kemudian habis berdoa dia maksiat. Mau naik lagi, rusak lagi ketika anaknya berbuat dosa. Nggak pernah nyampe lah ke langit. Karena kita sepakat kemaksiatan itu menghalangi pintu langit untuk terbuka, sebagaimana mendung menghalangi sinar mentari untuk datang menyinari bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa sih dahsyatnya kita kemudian memiliki anak yang sholih? Yang ketiga, dahsyatnya kita memiliki anak yang sholih dan anak yang sholihah, yaitu adalah menghindarkan kita dari salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah. Salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah, bukan paling dibenci, salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Apa itu salah satu sifat yang tidak disukai oleh Allah? Yaitu adalah ketika saya, seorang laki-laki, ibu sebagai seorang wanita, menjadi orang yang mandul di hadapan Allah. Apa hubungannya sana? Gini, mandul kalau menurut kita itu apa sih? Mandul itu kalau menurut kita adalah orang yang tidak punya keturunan, tidak bisa punya anak, itu mandul. Itu kan menurut kita. Makanya Rasulullah pernah bertanya dalam satu riwayat yang sahih, atadruna manir rukub, kamu ngerti nggak siapa itu orang yang mandul? Qalu, para sahabat menjawab, alladzi la yuladu lahu ya Rasulullah, yang nggak punya anak itu mandul ya Rasul. Nabi mengatakan, enggak, bukan itu. Ar-rukub min ummati, orang yang mandul di antara umatku bukan orang yang tidak punya keturunan. Tapi orang yang mandul di antara umatku adalah orang yang mereka dititipin oleh Allah banyak anak, tapi tidak ada satupun anak yang dia miliki itu bermanfaat untuk agama Allah. Artinya tidak ada anaknya yang sholih. Artinya apa? Anaknya walaupun banyak, Islam tidak mendapatkan manfaat dari
dirinya. Banyak kan ibu, kadang-kadang kita punya banyak, kita ngelihat ada orang banyak anaknya, tapi semua anak yang banyak yang dia miliki ternyata tidak ada satupun yang bisa membawa manfaat untuk Islam. Misalkan anaknya 10-10-10-nya tuh cuek sama Islam, tidak pernah perhatian sama agama. Maka kemudian orang yang memiliki banyak keturunan tetapi dia gagal menjadikan keturunannya menjadi keturunan yang sholih, yang bisa membawa manfaat kepada agama Allah, pastikan dia menjadi orang yang mandul. Dan ketika kita memiliki putra dan putri yang sholihah, maaf ya, maka dengan itu membebaskan sifat kita di hadapan Allah, bahwasanya kita tidak menjadi mandul di hadapan Allah. Berapa banyak orang yang mandul di hadapan kita tapi dia tidak mandul di hadapan Allah, dan berapa banyak orang yang tidak mandul di hadapan kita tapi ternyata dia menjadi mandul di hadapan Allah. Ini untuk umum semuanya, entah keluarga ustadz, keluarga ikhwan, keluarga orang yang baru ngaji, semuanya bisa jadi kita bisa menjadi mandul. Makanya ketika kita berhasil mencetak anak kita menjadi anak yang betul-betul ngerti iman dia kepada Allah, maka sesungguhnya ar-ruqub itu kemandulan, terhindar dari sifat kita. Bisa jadi rahim kita sehat, tapi ternyata rahim kita itu mandul di hadapan Allah. Kenapa? Berapapun janin yang dititipkan oleh Allah ke dalam rahimnya, tidak ada satupun janin itu yang ternyata ketika lahir membawa manfaat untuk agama Allah, dan tidak membawa manfaat kepada sunnahnya Rasul. Kan akhirnya apa? Tidak ada manfaatnya. Ini kayak orang mandul aja. Sama kayak orang kafir kan. Orang kafir punya keturunan enggak? Punya. Tapi keturunan orang kafir bermanfaat untuk agama Allah? Ya enggak. Bermanfaat untuk sunnahnya Rasul? Enggak juga. Maka kemudian dengan kita menjadikan anak kita menjadi anak yang sholih, maka sesungguhnya kita berhasil menjadikan diri kita tidak menjadi mandul di hadapan Allah. Ibu boleh kok pergunakan bahasa ini untuk disampaikan kepada anaknya. Nak, ibu tidak mau jadi mandul. Loh gimana bu? Kan ibu punya anak saya. Iya, tapi kalau kamu tidak taat sama Allah, kamu tidak pernah memperhatikan agama Allah kayak apa, tidak pernah memperhatikan sunnahnya Rasul, maka ibu ini akan dianggap mandul oleh Allah ketika keberadaan dirimu itu tidak membawa kebaikan untuk Islam. Bedakan dengan para sahabat ibu. Para sahabat itu putra-putranya membawa harumnya Islam, itu putra-putranya para sahabat-sahabat Nabi dan sahabat-sahabat wanita Nabi. Ummu Salamah punya Anas bin Malik. Tuh kita mendapatkan hadis kan, mengharumkan sunnah. Kita mendapati Umar ibnu Khattab. Siapa putranya? Yaitu adalah Ibnu Umar. Ada Asim. Putra-putra mereka mengharumkan nama, mengharumkan sunnah. Mereka tidak menjadi mandul di hadapan Allah. Nuruddin Al-Zanki yang menjadi bapaknya Salahuddin Al-Ayyubi, ya, Nuruddin Al-Ayyubi itu ternyata kita mendapati bapak dan ibunya Salahuddin Al-Ayyubi sebelum mereka menikah itu memang meniatkan anak mereka itu diwakafkan untuk agama Allah. Makanya ada seorang wanita, saya lupa namanya, ketika dia dilamar banyak laki-laki selalu dia tolak. Ketika ditanya, kenapa kamu selalu tolak? Karena aku tidak mendapati mereka mampu mewujudkan cita-citaku. Ditanya kepada wanita itu, loh cita-citamu apa sih? Aku punya cita-cita laki-laki yang menikahi diriku siap menjadikan keturunanku menjadi keturunan yang membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman salibis. Ternyata ketemu dengan seorang pangeran yang mana ini pangeran juga mencari, saya ingin mencari seorang istri di mana punya cita-cita menjadikan keturunannya menjadi pembebas Al-Maqdis. Ketemu, nikah, lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Merasakan manfaatnya enggak mereka? Islam itu merasakan manfaatnya. Putra-putri mereka ada yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman bengis salibis selama puluhan tahun. Ya. Jadi kalau kemudian kita tidak berhasil menjadikan anak kita sholih dan anak kita sholihah, maka sesungguhnya kita menjadi mandul, dan itulah yang akan memberatkan dakwah di masa mendatang ibu. Kalau kemudian kita hari ini ibu tidak memperhatikan, tidak ikut bareng sama para ustadz, tidak ikut bareng sama orang yang sholih, ibu kontribusi untuk menjadikan anak kita sholih, Masya Allah, saya memikirkan beban dakwah nanti 20 tahun, 30 tahun itu beratnya kayak apa ibu. Hari ini saya merasakan dakwah sudah beratnya luar biasa. Fitnah, ujian, tidak pernah selesai. Saya kira itu, ya Allah, tidak pernah selesai. Kalau sekarang aja kita dakwah aja sudah semakin berat menghadapi berbagai macam dari luar, belum dari dalam eker-ekeran, bertengkar, saling memfitnah, saling menghujat. Nah, kerjaan dakwah itu menjadi lebih berat lagi 30 tahun lagi ketika ditambah anak-anak kita juga tidak pernah sholih. Coba kayak apa itu dakwah? Makanya Masya Allah,
Sampaikan kepada anak-anak kita, bahasakan dengan bahasa hadis. Nah, ibu tidak mau jadi mandul, sampaikan aja mandul itu apa. Kalau kamu tidak pernah perhatian sama Allah, tidak pernah perhatian sama Rasul, ibumu nanti dianggap mandul. Dan ibu tidak ada harganya emas yang ibu miliki, jam yang ibu miliki, rumah yang ibu miliki, kalau ternyata saya hanyalah mandul di hadapan Allah. Supaya anak itu diajak mikir bagaimana dia memikirkan tentang nasib orang tuanya di akhirat. Jadi katakan sama anak kita, nak, kalau kamu tidak bisa ngasih rumah sama ibu, tidak bisa menghajikan ibu, tidak bisa ngumrahin ibu, tidak usah sedih, tidak apa-apa. Banyak sahabat yang mereka juga gagal kok mengumrahkan atau menghajikan orang tuanya. Tidak apa-apa, kenapa? Karena haji dan umrah itu kewajiban bagi yang melaksanakan. Kalau dia mampu, sudah. Kalau ibu tidak mampu ya sudah, gugur kan. Kadang-kadang anak kita kan, saya ingin banget menghajikan. Itu juga tidak apa-apa, itu mulia. Tapi katakan sama dia, yang paling penting bukanlah ketika kamu menghajikan, kamu bermanfaat untuk agama Allah, kamu ikut ke masjid, kamu bantu masjid apa yang kemudian mereka sedang kerjakan. Walaupun kamu cuma angkat air, ibu lebih senang itu. Kenapa? Itu yang menjadikan ibu tidak menjadi orang yang mandu. Ada kegiatan di sekolah, kegiatan Islam, kamu jadi panitianya, nak. Entah kamu jadi penggembiranya juga tidak apa-apa. Tapi agama Islam mendapatkan manfaat dari kamu. Kalaupun nanti kamu ketika dewasa tidak mampu memberikan rumah sama ibu, tidak apa-apa. Masalah rumah toh kita juga akan tinggalkan. Ajalah anak-anak kita dewasa untuk berbicara. Kenapa? Anakmu adalah investasi akhirat. Itulah 3 dahsyatnya keutamaan yang Allah berikan kalau kita memiliki anak-anak yang soleh. Nah, makanya kemudian kita membahas apa yang harus kita lakukan supaya kemudian menjadikan kemudian anak-anak kita, yaitu adalah anak-anak kita menjadi permata hati. Maka dalam kesempatan hari ini kita akan membahas 5 saja. Apa perkara-perkara penting supaya menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang kiranya akan menjadi permata hati bagi kehidupan kita. Maka para ulama lalu menerangkan, yang pertama, kiat yang harus diperhatikan bagi seorang ibu ketika dia telah memiliki keturunan. Maka yang pertama supaya menjadikan anaknya itu menjadi permata hati, yang pertama, solihkan diri kita dan solihkan suami kita ketika kita sudah bersatu di dalam rumah tangga. Kenapa? Anak itu layaknya bayang-bayang. Saya dan ibu menjadi bendanya. Ya kan gitu? Kan benda itu tidak akan mungkin melahirkan bayang-bayang yang lurus kalau bendanya bengkok. Bayang-bayang itu anak kita, bendanya itu ibu dan bapaknya. Kalau bendanya lurus, bayang-bayang pasti akan lurus. Kalau bendanya itu bengkok, maka jangan mengharapkan dari benda yang bengkok menghasilkan bayangan yang lurus. Itu sudah kaidah itu. Makanya kemudian apa? Pertama kali kata Imam Ibnu Qayyim, semua itu tergantung dulu kepada pemilik airnya. Ini bahasa kiasan dari seorang suami. Dan harus tergantung kepada pemilik rahimnya. Ini kata kiasan bagi seorang istri. Kalau air yang bersih, air yang sholih, maaf, dia bertemu dengan janin yang taat, bertemu dengan rahim yang taat, maka akan membentuk anak-anak yang sholih. Dan anak-anak yang sholih itu lebih besar, walaupun tidak jaminan ya. Kadang-kadang ada yang diberikan ujian oleh Allah. Tapi perhatikan bagaimana kesolihan itu sangat berperan besar dalam kehidupan anak-anak kita, dan pembentukan karakter mereka itu dimulai bagaimana setiap seorang suami ketika dia menjadi sholih, air yang dia keluarkan ketika mencampuri istrinya tertampung oleh rahim yang taat kepada Allah, maka disitulah terbentuk janin yang taat. Janin kita ini berpengaruh kepada apa? Ya berpengaruh kepada apapun. Wong bayi kita kasih susu sapi aja, susu sapi memberikan manfaat kok. Itu cuma susu sapi, apalagi airnya suami kita, dan bagaimana dengan rahim kita. Makanya rata-rata ibu lihat saja. Saya pernah nanya ngobrol lah dengan salah satu ustadz. Ketika ketika beliau banyak melihat anak-anak yang hafal Quran sejak balita. Kan ada kan buku balita hafal Quran. Saya tanya kepada sang ustadz itu, apa ya ustadz ya, kok sampai banyak sekarang itu balita belum sampai 10 tahun sudah hafal Quran? Apa persamaan di antara semua orang tuanya? Beliau menyampaikan, karena mereka memiliki ibu yang cinta sama Quran. Walaupun kemudian ibunya rata-rata tidak hafal Quran, tapi memang senang dengan Quran, senang membacanya. Terus ketika kemudian mengandung,
Apa yang dibaca oleh ibu ngalir nggak kepada rahim? Ngalir ibu. Wong ibu kemudian minum es saja berpengaruh sama janin kok. Kita ini kalau hamil kan nggak boleh makan dan minum es terlalu banyak kan, supaya anak kita tidak menjadi gemuk besar. Loh, kalau minum es saja ternyata berpengaruh kepada janin, emang kita kira bahwasanya bacaan Quran tidak berpengaruh kepada janin? Pasti kita salah memahami. Makanya Masya Allah, ternyata kesolihan seorang wanita sebagai pemilik rahim dan kesolihan laki-laki sebagai pemilik air itu betul-betul penting. Dan ketika ada satu kesalahan itu berpengaruh besar kepada kehidupan anak itu ketika dewasa. Kita ambilkan contoh Imamul Haramain. Ibu tahu Imamul Haramain? Pasti nggak tahu insya Allah. Muridnya Imam Syafi'i. Imamul Haramain itu salah satu ulama besar dari madhabnya Imam Syafi'i. Ternyata beliau itu punya kekurangan. Apa kekurangan Imamul Haramain? Imamul Haramain itu kalau ngomong kadang-kadang terselip kata-kata yang dia sampaikan, terselip-selip, tercampur-campur. Dalam hati pengen ngomong apa, keluarnya beda. Itu Imamul Haramain. Kemudian Imam Haramain kemudian mencari, kenapa ya saya punya sifat kayak gini, itu kenapa ya? Kemudian ternyata dia mendapatkan cerita. Bapaknya cerita sama dia, dulu kamu ketika kecil aku jaga, bapak dan ibu itu menjaga kamu. Di antara penjagaan yang diberikan oleh bapaknya Imamul Haramain rahimahullahu ta'ala itu apa? Yaitu adalah supaya anak itu hanya betul-betul disusui sama ibunya dan orang-orang yang betul-betul terpercaya dalam iman dan ketakwaan. Jangan gampang-gampang menyusukan ibu. Apalagi ngambil susu dari bank susu. Kita tidak tahu siapa susunya. Dalam sunnah tidak boleh itu. Kalau tidak keluar susu kita, ya ambil orang yang betul-betul solihah, yang ibu tahu ini solihah ini. Kenapa kok butuh kayak gitu? Perhatikan ceritanya ini. Maka ketika satu waktu ketika kamu nangis, Imamul Haramain ketika masih kecil nangis, ketika diletakkan nangis, ketika kemudian mungkin haus, ibunya pergi, masuklah tetangganya. Tetangganya ini seorang budak, milik tetangganya, bukan milik bapaknya Imamul Haramain. Melihat bayi itu nangis, timbul rasa iba. Diambil susu, diambil si Imamul Haramain yang masih kecil, disusuin sama kemudian dia. Padahal air susunya itu halal atau tidak halal? Tidak halal, wong itu budak bukan milik bapaknya Imamul Haramain, kok bapaknya milik tetangga. Dan ternyata kita juga tidak ngerti apakah budak itu solihah ataukah tidak. Ternyata susuan itu membentuknya Imamul Haramain sampai Imamul Haramain ketika dewasa kalau ngomong terselip kata, yang di dalam hati ngomong gini keluarnya beda. Dan itu disampaikan Imamul Haramain untuk menyampaikan apa? Itulah pengaruh besar terhadap apa? Ternyata air susu, rahimnya seorang wanita, ketaatannya seorang wanita, kebaikannya seorang laki-laki, itu merupakan satu kesatuan yang membentuk bagaimana ketika keturunan itu kelak menjadi dewasa. Ibu tahu nggak, penyakit gula itu nurun sampai 6 keturunan, itu hanya penyakit. Nah, kalau anak kita sampai kemudian suka dengan tayangan porno, jangan salin anak loh. Mungkin orang tuanya, mungkin bapaknya atau ibunya juga pernah kecanduan itu ketika dulu. Wallah alam loh. Tapi kalau kita ngelihat ini, bisa jadi terjadi. Kalau ternyata kemudian orang tuanya itu suka berdusta, ya jangan salahin kalau ternyata anak kita kemudian suka berdusta. Oh, penyakit gula aja nurun sampai 6 keturunan kok. Ya kan? Makanya Masya Allah, kadang-kadang kan kita suka menyalahkan begini dan begitu. Ya tidak bisa kita salahkan. Jangan menjadikan anak itu, yaitu adalah kambing hitam. Dan jangan menjadi orang tua pemadam kebakaran. Muncul masalah baru kita nyari solusi. Pemadam kebakaran kan gitu. Ada nggak pemadam kebakaran yang datang sebelum terjadinya kebakaran? Tidak ada. Ngapain Pak di sini? Insya Allah jam 2 nanti kebakaran. Tidak ada. Lah banyak orang tua itu modelnya pemadam kebakaran, bukan dia menjaga dari awal, dia menjadi soleh. Jadi setelah nikah harus betul-betul bertobat, meninggalkan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengerti itu, maka itu bisa menjadi sesuatu yang dibawa kepada anak. Apakah itu namanya dosa keturunan, Ustaz? Tidak ada dosa keturunan, tapi benih itu bisa membentuk itu. Ya, dan kita tidak bisa nafikan itu, Ibu. Imam Abu Hanifah itu sama. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, Imam Abu Hanifah itu Masya Allah Ibu, orang yang terkenal dalam masalah qiyas.
Mana di mana para ulama menyampaikan, Imam Abu Hanifah kalau sudah ngomong gunung ini emas, tidak ada yang tidak percaya kalau gunung itu emas. Kenapa? Saking kuatnya setiap kata dan teori yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah. Itu Imam Abu Hanifah. Tapi tahukah kita, Imam Abu Hanifah juga kadang-kadang kayak Imamul Haramain, kalau ngomong tiba-tiba terselip. Dan Imam Abu Hanifah kemudian sering berkata, ini gara-gara susu yang pernah aku isap ketika susu itu datang dari seorang wanita yang tidak ketahuan dari mana asalnya. 1 sedotan, 2 sedotan, 3 sedotan susu aja ternyata bisa membentuk gitu ketika dewasa. Apalagi sang ibunya dan apalagi bapaknya. Jangan arifin dong ibu, anak saya kapan ya datang ke masjid? Nah, suami ibu aja tidak pernah mendekatkan kelingking kakinya dengan kelingking kaki anaknya kok. Berapa banyak, maaf loh ibu, berapa banyak laki-laki hari ini, maaf loh, kelingking kakinya nggak pernah nempel ke kelingking kaki anaknya. Artinya apa? Nggak pernah sholat bareng-bareng. Anaknya di mana, bapaknya di mana, Jumatan di mana, bapaknya Jumatan di mana. Kelingking kaki bapaknya tidak pernah nempel kepada kelingking kaki anaknya. Padahal kan harusnya apa? Kelingking kaki bapaknya itu yang paling banyak nempel kepada kelingking kaki anaknya kan, artinya sholat berjamaah bareng-bareng terus. Ya, karena apa? Itulah yang kita harus paham. Saya, ibu, suaminya ibu itu bendanya. Anak kita itu apa? Bayangannya. Dan benda itu tidak akan mungkin kemudian akan melahirkan bayangan yang lurus kalau bendanya bengkok. Benda itu akan melahirkan bayangan yang lurus ketika bendanya itu lurus. Makanya Masya Allah, itulah yang kita perhatikan. Makanya kalau kita sudah lewat gimana Ustaz? Ya mari kita taubat. Full kita bertaubat kepada Allah supaya itu tidak sampai membawa keburukan. Makanya kan ada salah satu doa, ya Allah, aku berlindung dari keburukan dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepada istriku dan anak-anakku. Apa itu keburukan yang Engkau anugerahkan? Ya mungkin gara-gara kesalahan kita dulu. Kita kan tidak pernah tahu. Ya, kenapa? Karena itu bisa berpengaruh kepada putra dan putri kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau kita ingin membentuk anak kita menjadi solih dan solihah, menjadi permata hati, yang kedua itu apa? Buat diperhatikan. Jangan-jangan anak kita susah menjadi solih karena kesalahan suami kita kepada orang tuanya sampai Allah menimpakan hukuman Allah berikan melalui perantara anak-anak kita. Mana dalilnya Ustaz? Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia balasannya sebelum Allah memberikan balasannya di akhirat kecuali kebaikan kepada orang tua. Dan tidak ada hukuman atas satu kejahatan yang Allah serahkan di dunia sebelum hukuman itu Allah berikan nanti di akhirat kecuali kejahatan kepada orang tua. Makanya sampai Wahab bin Munabih mengatakan, man waqqara walidayhi razaqahullahu waladan yuwaqqiruhu wa man lam yuwaqqir walidayhi razaqahullahu waladan la yuwaqqiruhu. Siapapun anak yang hormat kepada orang tuanya, Allah kasih kontan cash anak yang juga hormat kepadanya. Dan sebagaimana kalau kemudian ada anak yang tidak hormat kepada orang tuanya, Allah kasihkan anaknya dia juga tidak hormat kepada dia sebagaimana dulu tidak pernah hormat dia kepada orang tuanya. Cash dan kontan. Makanya kalau kemudian kita mendapati anak kita kok susah, coba deh, kalau suami kita masih punya orang tua, ngomong sama suami, Mas, coba deh kamu minta maaf sama ibu atau bapak. Mungkin ada satu perbuatan yang pernah kamu lakukan membuat mereka sedih, Allah sampai berikan hukuman kita itu anak-anak kita kayak gini. Kenapa? Kalau kita hubungan dengan orang tua kita baik, ibu mukmin ataupun kafir itu Allah akan berikan balasan di dunia. Adapun orang mukmin diberikan nanti balasan lagi di akhirat. Adapun orang kafir hanya diberikan balasan di dunia. Kenapa? Allah menyamakan balasan untuk di dunia bagi orang yang hormat dan berbakti sama orang tuanya. Enggak kafir, enggak mukmin. Kalau bedanya, kalau mukmin nanti mendapatkan balasan lagi di akhirat, kalau orang kafir balasannya cuma di dunia aja. Makanya saya pernah baca tulisan orang Chinese ketika kemudian dia menyampaikan ini tulisan. Ketika dia berkata, saya lihat teman-teman saya yang sukses bisnis itu rata-rata apa? Karena dia memuliakan ibunya. Loh, padahal mereka orang-orang yang tidak beriman sama Allah dan Rasul. Makanya kemudian perhatikan. Jadi kalau kita mendapati ada masalah dalam anak-anak kita, bisa jadi, ya. Bisa jadi adalah ada masalah kita dengan orang tua kita sampai Allah berikan hukuman itu. Tapi bukan secara pasti loh ya.
melihat nanti anaknya siapa, ndak soli, pasti dulu kamu durhaka sama. Nggak usah gitu. Tapi yang jelas semacam itu, makanya saya sering sampaikan kisahkan Sabit Al-Bunani pernah mendapati ada seorang anak nampar ayahnya. Kenapa? Karena ayahnya dulu nampar ayahnya, sebagaimana dia hari itu ditampar oleh anaknya. Ini ada kisah nyata Ibu, ketika saya pernah silaturahmi dengan salah satu bapak-bapak, tapi bapak-bapak ini lumayan pemahamannya karena banyak bermuamalah dengan Ustaz. Dia cerita, ada satu keluarga yang mendapati anaknya itu kecanduan dengan PlayStation. Sampai ninggalkan sekolah. Jadi sering bolos PlayStation, terus itu saja yang dia lakukan. Orang tuanya itu tiap hari nyari di tempat PlayStation mana anak saya. Sampai kemudian akhirnya ketika dia berkunjung ke temannya ini, dia ngomong, terus kemudian bapak ini nyampein, kamu masih punya bapak enggak? Masih. Coba deh, kira-kira kesalahan apa kamu? Iya ya, apa ya? Perbaiki dulu hubungan kamu dengan ibu dan bapakmu. Nanti Allah akan memperbaiki anakmu hubungannya dengan kamu. Tidak usah dicari anaknya, biarin aja. Nanti kalau lapar juga pulang, uangnya habis juga pulang. Tidak usah dicari-cari. Dan ternyata Ibu, ini cerita nyata yang saya dapatkan. Akhirnya apa? Akhirnya betul-betul kemudian dibiarkan itu putranya, nggak dicari-cari lagi sebagaimana sebelumnya. Beliau pulang sama istrinya, diajak istrinya kemudian pulang ke kampung, berbakti sama orang tuanya selama 1 pekan, dia minta maaf dan lainnya. Wallah, kemudian hanya beberapa saat kemudian dia mendapati putranya pulang, kemudian di rumah nggak keluar-keluar, sampai bapaknya pernah ngetes, kamu kok nggak keluar, nggak main PlayStation? Bosen Pak. Dan hari ini sering bersama dengan bapaknya di tempat-tempat kajian. Jadi ternyata yang kedua kita perhatikan apa? Orang untuk suami kita ini, dan terutama siapa? Suami. Kenapa? Yang namanya laki-laki Ibu, maaf saya katakan, anaknya berapapun dia, istrinya berapapun dia tetap anak bagi orang tuanya. Beda dengan ibu. Ibu ketika sudah dinikahin sama seorang laki-laki, maaf ya, ibu menjadi milik suami. Dan ibu tidak boleh apapun kecuali izin suami. Bahkan puasa saja tidak boleh ibu, kecuali izin dari suami. Tapi kalau bapak, kalau namanya suaminya ibu hari ini, walaupun anak tahu mungkin ibu besar rasa cintanya, mungkin besar kasih sayangnya sama suami, tolong ya, jangan pernah halangi dia untuk berbuat baik kepada ibu dan bapaknya. Kalau enggak, ibu akan dihukum persis dengan itu ketika anak-anak ibu dihalangi oleh pasangannya, sebagaimana dulu ibu menghalangi suami ibu untuk berbuat baik sama orang tua. Jadi kalau kita dapatnya ada anak kita ini apa gitu ya, nah kita ngomong baik-baik sama suami, ayo masuk kita ketemu ibu yuk, kita ajak ibu jalan yuk 2 hari 3 hari, kita senangkan hati ibu, kita minta maaf kesalahan kita walaupun kita tidak melakukan apapun, atau kita ajak umrah ibu, mungkin ibu pengen umrah tapi yang namanya seorang orang tua itu tidak tega ngomong, kita yang kemudian harusnya paham, gitu aja. Karena apa? Kalau ibu mendapati orang tuanya, kalau ada seseorang sudah berbakti kepada orang tuanya sampai ridho orang tua itu, maka balasannya Allah akan berikan di dunia sebelum Allah berikan balasan di akhirat. Loh ibu apa tidak seneng toh suaminya jadi penduduk surga? Dan tidak mungkin loh ibu cerita ini, wallahi tidak mungkin ada orang sesoleh apapun akan masuk surga kalau dia tidak berbakti sama orang tuanya dan tidak mendapatkan ridho dari orang tuanya. Saya kemarin itu melihat tayangan di YouTube, ada orang tua tinggal di sebuah, bukan di YouTube ya, di TV kalau tidak salah, itu ada orang tua tinggal di kotak di pinggir kali, tinggal tidurnya di bawah balok kayu, 5 tahun ibu, dan itu sempat videonya viral kemana-mana, dan akhirnya apa, didatangi oleh panti sosial ya untuk dibawa. Ternyata apa, sang anaknya ada, anaknya ngomong gini, ya saya tak ajak ke rumah saya, tidak mau karena dia nggak cocok sama istri saya. Ya saya husnudon, kita tidak boleh benci kan, kita husnudon. Mungkin sang suami itu belum tahu jangan buru-buru nyalain ya. Kita husnudon mungkin belum tahu ilmunya, tapi ternyata saya bayangkan, Masya Allah, bayangkan cuma satu, nggak nunggu nanti di akhirat ini, kalau dia nggak sampai bertaubat, nggak nunggu di akhirat, pasti Allah akan kasih cash kontan dengan itu. Jadi disitulah kita paham. Jadi kalau kita sudah mendapati anak kita kok susah bangun sholat subuh gitu ya, ya tetap kita bangunkan, tapi coba kita cari
Apa sih hubungan suami kita sama orang tuanya lagi apa ini? Jangan-jangan suami kita lagi marah karena mungkin orang tuanya lebih memilih adiknya dari suami atau kakaknya suami, mungkin lebih sayang itu, akhirnya suami kita marah. Kadang-kadang kan cerita sama istri, ibu itu sama dia itu sayang banget sama aku, tidak sayang. Jangan malah dikompor-komporin. Betul mas, memang gitu yang aku rasain itu. Memang kamu nggak usah kesana sering-sering. Jangan jadi istri kompor. Justru malah kita ngademin supaya apa? Supaya anak kita pun diberikan oleh Allah kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga kita singkatkan. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah perhatikan makanan. Ketika kita suapkan kepada anak-anak kita, jangan suka memberikan makanan-makanan yang syubhat dan makanan-makanan yang haram, karena sesungguhnya tidak mungkin anak kita akan terbentuk di dalam kebaikan dan kesalihan kalau dia mendapatkan makanan yang haram dan makanan-makanan yang syubhat. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat kita singkatkan. Yang keempat yaitu adalah berdoa. Jangan meremehkan doa. Dan alhamdulillah hari ini saya bersama dengan ibu-ibu, dan pemilik doa yang mustajab bagi anak itu doanya seorang ibu. Dan ini cukup panjang sebenarnya, tapi ala kulli hal sempatkanlah waktu yang mustajab, berdoa apapun kecuali kebaikan. Jangan ngomong apapun ibu kecuali kebaikan. Kadang-kadang kita suka bersandar, alah nanti susah beneran. Kenapa sih Ustaz kayak gitu? Karena kita lupa perkataan Nabi. Ketika Nabi bersabda, "Fala taqulu ilal khair fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kalau ngomong itu ya yang baik, karena malaikat itu suka mengaminkan apapun yang kita ucapkan. Makanya kalau ngomong sama anak semarah-marah apapun ibu, kalau marah suruh anaknya pergi. Kasih SOP mulai sekarang. Nak, kalau ibu sudah mulai marah, kamu langsung pergi ya. Kenapa? Salah satu tipsnya ketika kita marah itu jangan berhadapan dengan orang yang kita sedang marah kepadanya. Kenapa? Omongan ini tidak bisa dikontrol. Makanya sampai ada satu doa yang indah kan, ya Allah aku minta keridhoanmu dalam marah dan lapang. Kenapa? Banyak orang yang mendapatkan ridhoannya Allah ketika lapang, tapi tidak mendapatkan ridhoannya Allah ketika marah. Makanya saya teringat ada sebuah kisah nyata dari Arab Saudi, saya baca dalam salah satu tulisan bahasa Arab, yaitu adalah ada seorang anak memecahkan kanvas ibunya, di mana kanvas itu merupakan hadiah dari ibunya, nenek dari sang bayi itu. Refleks ibu itu mengatakan, nah kamu mecahin kasnya ibu, ya Allah ini hadiah dari ibu, kamu nanti pecah kepalanya. Di mana dia ketika mengucapkan itu, ibu itu pun sudah lupa dengan omongan dia sendiri. Ketika dewasa, anaknya menjadi orang yang suka membangun bangunan. Sampai satu waktu dia mendapatkan telepon berdering dan diangkat, dan ternyata anaknya tertimpa bahan berat ketika sedang berada ini dan pecah kepalanya. Makanya disitulah kita menyampaikan doanya itu sangat mustajab. Kemudian yang kelima, tanamkan kepadanya akidah. Jangan hanya fikih tok ibu. Nah, bedakan antara akidah dengan fikih itu. Kita ini kadang-kadang seneng anak kita bisa adzan, bisa iqomah, tapi tidak paham tentang akidah. Padahal yang paling penting itu apa? Akidah. Ikatan hati yang paling pokok itu akidah. Sampaikan kepadanya surga, neraka, tentang akidah, keterikatan dia kepada Allah. Dan ibu tidak bisa ngasih kalau ibu tidak punya. Fakitu syai' la yu'ti. Yang kosong tidak bisa ngisi yang kosong. Yang kosong tidak bisa ngisi. Tapi intinya teorinya apa? Yang berisi baru bisa mengisi. Lah ibu disampaikan ulama harus ngisi akidah, tapi saya tidak paham akidah Ustaz. Nah itu nggak gimana mau ngisi akidah? Pelajari akidah, datangnya kajian ilmu, bertambah urusan akidah kita kepada Allah supaya kita mampu menyampaikan kepada putra dan putri kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Jadi ringkasannya adalah anak itu sifatnya ada berapa? 4. 1, anak yang menjadi perhiasan, anak yang menjadi musuh, ada yang menjadi ujian, dan anak yang menjadi permata hati. Anak yang menjadi permata hati itu dahsyatnya ada berapa? 3. 1, menjadikan kita mendapatkan syafaat. Yang kedua, menjadikan doanya ketika kita mati sampai kepada kita. Dan yang ketiga, menjadikan kita luput dari sifat mandul. Bagaimana menjadikan anak kita itu permata hati? 1, apa tadi? Ya, mensolehkan diri. Yang kedua, memperbaiki hubungan kita dengan orang tua kita. Yang ketiga, berikan makanan-makanan yang halal. Yang keempat, doa. Yang kelima, pahamkan akidah.
Itu semuanya normatif teori Ibu, semuanya prakteknya ketika Ibu pulang dari sini, dimulai perjuangan kita untuk menjadikan anak kita menjadi permata hati. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.